Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail lagi tahun 2004 tipe ST ya teman-teman. Ini untuk keluhannya kata pemiliknya, mobilnya selalu makan oli ya. Pada saat penggantian oli dicek itu oli selalu berkurang dan juga mengeluarkan asap putih di knalpot pada saat pagi hari, dan juga pada saat kalau misalnya digeber itu keluar asap di bagian belakang. Dan ada satu keluhan lagi, pada saat mesin sudah panas itu mobilnya gelitik teman-teman. Pada saat digas tuh kerik seperti itu. Kalau mesin sudah panas ya, yang gelitik terus dan tenaganya berkurang, jadi tidak bertenaga. Kita memiliki seperti itu. Ini kita mau coba dulu periksa, kita coba hidupkan mesinnya. Ini belum ada kita hidupkan ya, dari kemarin mobil datang kita belum ada panasin untuk mesinnya. Ini kita coba mau panasin dulu dan kita cek sekalian, karena saat pagi hari keluar asap putih. Kita coba tuh hidupkan ya mesinnya. Kita cek di bagian knalpot dulu teman-teman. Nah, kondisi di knalpot ujungnya ya, ujungnya seperti ini tuh terlihat basah ya teman-teman, basah seperti ini. Nah, basah, ada sedikit campuran basahnya itu basah seperti oli ya. Nah ini. Nah, tapi ini belum tentu juga di bagian ring seher atau pistonnya ya. Nah ini ya, basah dan hitam ya bagian knalpot seperti ini. Nah, kita mau coba hidupkan dulu mesinnya. Kita coba starter. Coba dong beratur. Dulu dong. Nampak. Nah, ini teman-teman, barusan kita hidupkan tadi ya. Kita starter, cek drum, lalu asapnya keluar putih sedikit, setelah itu hilang. Jadi kalau misalnya mesinnya sudah panas itu asapnya hilang ya. Ini. Nah, ini ada sedikit, masih sedikit ada asap ya teman-teman, tipis tapi tetap mengeluarkan asap. Nah, asap uap dan asap oli itu berbeda ya. Kalau asap uap itu dia putih, kalau asap dari oli terbakar itu dia akan ada sedikit kebiru-biruannya. Kita coba mau gas dulu ya teman-teman untuk unitnya, dan kita cek untuk asapnya. Cak, gas sedikit. Nah, lihat ya teman-teman asapnya. Lagi. Nah itu. Hop. Nah, terlihat ya asapnya sedikit. Pada saat kita gas dia keluarnya asapnya seperti itu, ngebul. Pada saat kita gas lagi. Nah itu. Nah terus. Nah, terlihat ya teman-teman, pada saat kita gas pagi hari seperti ini asapnya ngebul ya, agak kebiru-biruan, bukan asap putih ya, asap kebiru-biruan. Lepas. Nah, ini setelah nanti mesinnya panas, itu yang keluar jadinya uap teman-teman. Jadi untuk olinya itu sudah habis terbakar dan tinggal timbul uap seperti ini. Ini kalau yang ini itu air ya, karena sudah agak lama kita hidupin, itu keluarnya air. Ini seperti ini air ya. Ini air. Nah, ini sudah keluar air uap. Tadi kalau untuk yang awal tadi itu oli yang terbakar, kalau yang ini sudah uap.
Jadi pada saat mesin panas asapnya berkurang, tapi pada saat mesin dingin asapnya banyak. Jadi kita akan periksa dulu untuk penyebabnya apa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan cek dulu dari hal-hal yang paling mudah, teman-teman. Kita akan coba periksa. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu parah ya untuk keluhannya. Ini seperti ini. Ini sudah air, asapnya juga sudah hilang. Untuk asap yang kebiru-biruan ya, ini tinggal uap. Ini kita mau coba periksa. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk Nissan X-Trail T30 yang keluar asap putih ya pada saat pagi hari, dan juga olinya selalu berkurang. Ini sudah kita bongkar. Ini untuk bloknya, kondisinya seperti ini. Ini kita tidak melepas semua ya teman-teman, tidak kita lepasin semua. Hanya untuk axle-nya saja atau silinder headnya aja yang kita naikkan. Ini kita gantung seperti ini ya, kita gantung untuk rantai ketengnya agar tidak turun atau lari ke topnya. Nah untuk kondisi di kepala pistonnya sendiri, kondisi seperti ini ya, keraknya sangat tebal sekali sampai tidak terlihat bagian pistonnya ya. Ini salah satu penyebab untuk mesin mobil ini ngelitik pada saat mesin sudah panas. Ini keraknya seperti ini. Yang nomor 2 juga keraknya sangat tebal tuh. Nah inilah yang menyebabkan ngelitik. Dan nah ini juga tebal ya teman-teman keraknya. Nah ini juga kondisinya seperti ini, sangat hitam dan berkerak. Nah ini juga ada satu terlihat di sini untuk packing silinder headnya juga mengalami kebocoran antara piston 1 dan piston 2 dan piston 3. Ini juga bisa menyebabkan mesin pincang. Nah ini terlihat ya, itu beda sendiri ya dari yang lain. Nah ini sempat ada angus atau kompres yang menyeberang. Ini kondisinya packingnya masih menggunakan packing yang flat ya, yang asli bawaannya, belum pernah dilepas, belum pernah dibongkar sama sekali ya untuk mobil ini. Nah ini terlihat di sini juga, lihat ya, dia menyeberang untuk kompresnya, itu menyebabkan mesin pincang. Untuk penyebab ngelitiknya itu karena di bagian kepala pistonnya itu sudah mengalami kerak seperti ini. Nah karena ini itu ditimbulkan karena adanya oli yang ikut terbakar di dalam silinder. Jadi untuk linernya kondisinya kita cek bagus, tidak ada cakuk dan tidak ada bergaris ya, kondisinya sangat bagus. Lalu penyebab utama mobil ini oli selalu berkurang dan juga keluar asap putih itu dari sini teman-teman. Nah untuk silinder headnya kondisinya seperti ini. Ini yang nomor 4 itu sangat basah sekali dan hitam ya. Nih. Jadi kecurigaan kita itu di bagian o-ring klep yang mengalami kebocoran atau sudah mengeras ya, atau sudah mati, dan karena dia sudah usia, jadi sudah pasti namanya karet pasti akan mengeras. Jadi tidak bisa membendung oli yang masuk ke batang klep ini. Ini nomor 4 yang terlihat basah. Nomor 2 juga terlihat seperti ini ya, basah ya. Nomor 3 ini ini nomor 4, nomor 3, nomor 2 dan nomor 1 semua terlihat basah teman-teman, basah. Jadi kecurigaan kita di o-ring klep juga mengalami kerusakan dan juga di bagian pala PCB ya. Nah, kita akan cek lepasin untuk intake manifoldnya, kita akan cek ada oli atau tidak di dalamnya. Jadi o-ring klep juga berpengaruh besar, juga palep juga berpengaruh besar. Jadi jangan langsung ponis ke ring piston karena belum tentu ya keluar asap putih pada saat pagi hari. Kalau sudah mesin panas asapnya hilang, bisa juga dari o-ring klep dan juga dari palep PCB nya. Jadi ini kita mau lepas dulu untuk intake manifoldnya. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk intake nya sudah kita lepas. Ini kita coba tuang, tadi itu tidak ada oli sedikit pun ya.
yang netes, nanti oli tidak terkumpul di sini. Jadi sudah jelas permasalahannya sepertinya di bagian o-ring klep. Nah, o-ring klep yang di dalam sana ya. Nah, jadi pada saat o-ring klep itu bocor, itu akan membasahin piston, lalu akan menimbulkan kerak, dan kerak itu nanti akan menutup celah daripada valve ini. Nah, jadi itu tidak tertutup rapat, jadi begitu terjadi pembakaran itu, untuk sisa pembakarannya itu harusnya keluar ke knalpot, tapi dia ikut masuk ke ruang ini ya teman-teman, yang valve minyak atau klep in. Jadi dia menyemburkan udara kemari. Karena apa? Karena di sini terdapat kerak-kerak di bagian klepnya, jadi tidak bisa menutup rapat, jadi mengakibatkan kompresnya sampai bocor kemari dan menimbulkan kerak di bagian intake-nya. Nah, ini untuk intake masuk ya teman-teman. Harusnya intake masuk itu tidak ada kerak karbon seperti ini ya. Seharusnya yang ada kerak karbon itu di bagian exhaust atau knalpot. Nah, seharusnya di sini yang berkerak, di bagian knalpot. Tapi ini keraknya juga terdapat di bagian yang in ya, yang masuk seperti itu ya. Nah, ini diakibatkan karena kebocoran o-ring klep, lalu menimbulkan kerak atau karbon sehingga menutupi atau mengganjal klep ini. Jadi pada saat terjadi pembakaran dan akan dikeluarkan dari klep in X, akan dikeluarkan klep X. Jadi di sini karena terbuka, dia tetap ikut masuk dan terdorong ke arah intake seperti ini. Kita lihat keraknya. Nah, itu karbon ya semua, karbon semua ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita akan coba bersihkan dulu, nanti kita cek, kita lihat untuk o-ring klepnya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman untuk kondisi cylinder head Nissan X-Trail ya, yang keluar asap putih pada pagi hari dan juga ngelitik atau banting klep pada saat mesin sudah panas. Ini kita masih melepasi di bagian valve-nya atau pad-nya nih, sudah kita lepasin. Ini terlihat untuk o-ringnya sudah pada mengeras ya teman-teman, sudah pada mati ngeras karena sudah usia ya, sudah beberapa tahun, dari mulai 2004 sampai sekarang belum ada di remajakan bagian klepnya, valve-nya. Nanti kita mau ganti untuk valve-nya. Itu terlihat sangat kotor dan sudah mengeras ya teman-teman. Kita mau lepas dulu untuk klepnya, nanti kita skor, kita bersihkan, lalu kita ganti o-ring klepnya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tuh silinder headnya ya, kita mau ganti baru untuk o-ringnya ya, kita pasang dulu semua. Ini untuk klepnya sudah kita lakukan skor, sudah kita bersihkan juga. Kalau kita proses perakitan, nanti setelah ini kita naikkan ke mesin. Nah, ini untuk o-ring klepnya sudah diganti baru, sudah kita pasang, tinggal kita pasang valve-nya, lalu nanti kita pasang per. Ini nanti kita pasang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman untuk Nissan X-Trail T30 nya sudah selesai kita lengkapi ya. Untuk cylinder headnya sudah kita pasang, ini o-ring klep sudah kita ganti, untuk valve-nya juga sudah kita bersihkan ya. Di valve yang di bagian sini itu sangat vital juga untuk oli yang masuk ke ruang wadah. Ini sudah kita lengkapi, kita mau coba starter ya. Kemarin pada saat starter itu pada saat mesin dingin ya, pagi hari di starter keluar asap putih seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan mesinnya jadi ngelitik dan seperti ada suara tuk 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 juga pada saat langsam, dan juga ngelitik pada saat kita gas. Kalau mesin sudah panas, kita gas dia krek 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 seperti itu ya kalau kita gas. Ini sudah selesai, alhamdulillah sudah kita pasangin semua, tinggal kita mau coba tes hidupkan. Ini belum ada kita hidupi ya teman-teman, kita mau coba starter dulu. Kita letakkan video kamera di knalpot ya, seperti kemarin pada saat kita starter pagi itu knalpotnya
keluar asap putih. Kita mau letakkan di sini untuk kameranya, kita mau cek starter. Oke, ini kamera kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita mencoba mau starter untuk mesinnya. Kemarin pada saat starter awal itu dia langsung full ngebul ya putih. Kita coba starter dulu mesinnya. Nah, pada saat kita starter tadi tidak ada sedikit pun ya asap putih yang seperti kemarin. Alhamdulillah ya udah selesai nih. Tinggal kita mau biarkan dulu panas. Nanti setelah itu kita tes jalan ya teman-teman. Ya biasanya kalau misalnya ruang piston sudah dibersihkan, sudah pasti hilang untuk ngelitiknya teman-teman. Ini biasanya ngelitik tuh gara-gara adanya kerak di bagian piston ya atau karbon. Itulah yang menyebabkan ngelitik, karena untuk karbon atau arang-arang yang butiran-butiran seperti pasir itu begitu setelah selesai pembakaran dia akan menjadi bara, dan begitu dimasukkan lagi minyak ke ruang bakar, jadi sebelum waktunya terbakar dia sudah terbakar duluan, jadi itu menyebabkan ngelitik dan tidak bertenaga ya teman-teman. Nah, kerak yang terlalu banyak jadi membuat butiran. Begitu terjadi pembakaran, jadi untuk kerak tadi itu menjadi bara, lalu begitu dimasukkan lagi minyak dia akan terbakar duluan sebelum waktunya dibakar oleh busi. Itulah yang menyebabkan ngelitik dan tidak bertenaga. Nah, ini untuk mesinnya sudah tidak mengeluarkan asap lagi, alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Itu tulisan Excel T30 yang keluar asap putih dan ngelitik ya. Suaranya juga sudah halus ya teman-teman, tidak ada suara tuk 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 seperti kemarin. Alhamdulillah. Itu asapnya juga sudah tidak pedih. Oke, kita cek ke depan. Untuk tensionernya juga sudah normal ya, tidak ada pincang atau goyang sama sekali. Jadi untuk penyebab pincang dan goyang juga bisa disebabkan dari palap yang kotor atau kebocoran di palap juga bisa berpengaruh untuk mesin pincang ya. Jadi tidak dari busi saja atau dari koil saja yang menyebabkan pincang, tapi bisa juga dari palap atau klep yang bocor bisa menyebabkan pincang juga. Kemarin palapnya atau klepnya sudah kita setel semua, kita juga sudah skor untuk klepnya dan juga sudah kita ganti untuk seal klepnya ya. Jadi sudah selesai alhamdulillah untuk kasus kali ini. Nissan X-Trail T30 yang keluar asap putih alhamdulillah sudah selesai. Oke, sekian dulu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.